Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik yang akan dibimbing oleh Al-Ustaz Atim, masih di pembahasan huruf jar. Oleh karena itu, langsung saja saya serahkan kepada Al-Ustaz Atim waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita bisa ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab rutin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Di kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan bait yang ke 337 ya. 377. Ya, ini. Di PDF jilid 3 halaman 25. Ya, syabih bikafin wa bihat ta'lilu qad yu'na wa zaidan li taukidin warad. Ya, syabih serupakanlah, maksudnya bermakna untuk tasbih ya, bermakna untuk menyerupakan bikafin dengan huruf kaf. Ya, jadi ini makna huruf kaf ya adalah tasbih, untuk menyerupakan. Artinya seperti wabiha, dan juga dengan huruf kaf itu ta'lil. Bisa juga bermakna ta'lil, alasan, karena gitu ya. Qad yu'na terkadang juga dimaknai ya, terkadang kaf dimaknai sebagai ta'lil, alasan. Wa zaidan li taukid, dan juga kadang sebagai zaidah. Makna zaidah tambahan tapi bermakna taukid. Jadi tambahan kan tidak sebatas tambahan tapi juga mengandung makna, yaitu taukid ya, waro, datang. Berarti dalam bait ini kaf itu ada berapa makna, fungsi makna? 3 ya. Satu apa? Tasbih ya, kalau yang mau interaktif silakan dinyalakan ininya. Yang pertama apa? Tasbih ya, kemudian alasan. Ta'lil ya, yang ketiga Taukid. zaidah li taukid. Ta'til kafu li tasbih kasiron. Ya, kaf itu ya, huruf kaf itu datang ya untuk makna tasbih, seperti berarti ya diartikannya banyak ya. Jadi yang paling banyaknya bermakna
Tasbih seperti kaqaulika seperti perkataanmu Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti singa. Ya kan? Ka di situ berarti litasbih bermakna seperti untuk menyerupakan. Ya waqad ta'ti kalau qad masuk ke fiil mudhari itu artinya kadang-kadang taklil ya, kadang-kadang datang untuk makna taklil. Kalau kadang-kadang menunjukkan tidak sering, tidak banyak. Ya, untuk alasan kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wadhkuruhu kama hadakum. Ya di di ayat tentang saum ya. Kalau di ayat tentang saum walitukabirullaha ala ma hadakum ya. Kalau ini wadhkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah dia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atau maknanya adalah karena dia telah memberi petunjuk kepada kalian aili hidayatihi yakum. Ya, karena dia telah memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi kama di sini kap di sini bermakna ta'lil. Wa ta'ti zaidatan litauqid dan datang sebagai zaidah ya, tambahan. Tujuannya untuk taukid menguatkan. Wa ju'ila minhu dan dijadikan termasuk darinya qaulu ta'ala ya, firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un ya wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya suatu pun. Nah, ini kan kenapa kaf di sini zaidah? Ai mislahu syai'un. Karena makna seperti itu kan misli itu seperti artinya udah. Ya, jadi laisa mislahu syai'un itu maknanya sebetulnya sudah bisa ya mewakili gitu. Ya, tidak ada yang sepertinya sesuatu pun. Nah, sekarang ditambah lagi kaf. Jadi misli artinya seperti, kaf artinya seperti kan secara asal. Nah, ini tidak mungkin. Ya, dia tidaklah sepertinya kan begitu. Jadi dua kali. Ya, karena misli sudah artinya seperti, semisal dengannya. Nah, sehingga kaf ini zaidah dia tambahan saja. Ya, kaf ini zaidah tambahan saja. Nah, tambahannya fungsinya untuk apa? Untuk taukid. Lebih menguatkan lagi. Jadi tidak ada ya sama sekali yang serupa dengannya. Ai mislahu syai'un. Wa mimma zidat bihi qawlu ru'bah dan di antara yang termasuk zaidah ya adalah perkataan ru'bah ya ini dalam syair. Lawahikul aqrabi fiha kal maqaq. Ya, lawahikul aqrab ya itu maksudnya adalah pinggang yang kurus. Jadi orang yang kurus pinggangnya. Fiha padanya kal maqaq. Ya, seperti yang sangat tinggi. Maqaq itu sangat tinggi. Tawilul fahish. Yang tingginya itu parah. Fatulul fahish ya. Nah, kaf ini kan ada kaf ya dalam syair ini, bait ini. Kaf ini dia hanya sebagai tambahan saja. Ya, ai fihal maqaq gitu. Jadi asalnya kaf ini nggak ada. Asalnya kaf ini nggak ada. Ya karena tanpa kaf itu sudah
maknanya sudah jelas. Jadi lawahikul aqrabi fihal maqaq. Ya, orang yang pinggangnya kurus itu seperti padanya ada ketinggian. Jadi padanya ada ketinggian yang parah. Jadi orang yang kurus pinggangnya itu terlihat tinggi kan begitu. Jadi pada orang yang pinggangnya kurus dia terlihat tinggi. Nah, ini ditambahkan kaf seperti ya, padahal maknanya asalnya tidak perlu pakai kaf. Ya lawahikul aqrabi fihal maqaq. Jadi mubtada ya, asalnya mubtada, fihanya khobarnya. Mubtada dan khobar ini khobar dari lawahiku. Ayat tulu ya. Wa ma kahul farra'u annahu qila li ba'dil arab. Dan apa yang diceritakan oleh Al-Farra ya, bahwa dikatakan kepada sebagian orang Arab, kaifa tasnaunal aqid, bagaimana kalian membuat keju ya. Faqal, maka dia mengatakan, qala, dhamirnya huwa kembali ke ba'du ya. Ba'du itu bisa bermakna mufrad. Dia berkata kahainin ya, ringan ya, hayin mudah. Tapi dia menggunakan kaf kahayinin padahal maknanya hayinan, mudah, seperti mudah. Ya, jadi kafnya ini sebagai tambahan saja karena tidak memberi makna yang lain yang baru ya. Gitu. Sebenarnya dia bukan untuk menyerupakan sebetulnya. Ya hanya sebagai tambahan saja, kahayinin hayinan. Ya. Kemudian itu sudah ya tentang pembahasan huruf kaf tadi. Berikutnya wastu mila isman wa kazaan wa ala. Ini masih kaf juga. Ya, kaf juga fungsi berikutnya bagi huruf kaf. Dan juga ditambah huruf jar yang lain yang memiliki kesamaan dalam fungsi makna. Wastu mila isman, dan digunakan sebagai isim. Jadi huruf kaf tadi, walaupun dia huruf, tapi dalam posisi dia sebagai isim. Wastu mila isman. Ya, kaf digunakan sebagai isim. Wa kazaan wa ala. Begitu juga an dan ala. Jadi huruf an terkadang dia diposisikan dalam posisi isim. Begitu juga ala. Min ajli za alaihima min dakhala. Ya, apa namanya? Min ajli, karena hal itu, alaihima ya atas keduanya, maksudnya dahola ya, min dahola atau maknanya dahola min alaihima asalnya ya. Jadi karena dimasuki oleh min, sebelumnya ada huruf min ya, jadi apa namanya, huruf-huruf jar tadi kaf, an dan ala itu sebelumnya ada min, jadi dimasuki oleh min, dimasuki huruf lagi. Nah, berarti menunjukkan huruf itu dalam posisi isim, bukan bermakna huruf. Kita lihat contohnya. Ustumilal kafu isman qalilan. Huruf kaf itu digunakan sebagai isim ya, cuman dia sedikit. Ya, kaqaulihi, seperti perkataannya ya. Ini bait milik Aisha dalam diwannya dan yang lainnya. Atan tahuna walan yanha zawi syatotin kata'ni yadhabu fihi zaitu wal futulu.
Ya, apakah kalian tidak berhenti? Ya, dan tidak akan melarang ya atau mencegah orang yang melakukan kezaliman ya, kesewenang-wenangan. Zawi syatotin katoni seperti apa namanya, tusukan ya, luka tusukan ya fihi yang di apa diberikan dimasuki oleh minyak dan sumbu ya, betul itu sumbu ini apa, lampu ya, sumbu pelita ya. Pelita itu kan dulu pakai kain ya, kain yang dinyalakan ya, itu pelita ya, lampu pelita. Nah itu kepada luka tusukan tuh ditempelkan ke situ. Itu artinya maksudnya adalah rasa sakit ya, rasa sakit itu, rasa sakit itulah yang bisa menghentikan orang yang berbuat zalim. Ya, jadi harus diberikan rasa sakit. Nah di sini yang menjadi syahidnya adalah huruf kaf ini. Ya, huruf kaf ini dia dalam posisi isim. Dalam posisi isim. Kenapa? Karena yanha ini membutuhkan fa'il. Ya, sedangkan zawi ini kan maf'ul bihnya. Yanha zawi. Mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya itu kaf. Ya, jadi kaf ini dalam posisi fa'il sehingga ya kaf ini mengganti posisinya isim yaitu mislu. Ya, mislu gitu ya. Jadi kaf di sini dalam posisi mislu. Nah, kalau mislu kan isim. Dia fa'il dari yanha. Yanha dawi syatoti kata nih, asalnya mislu ta'ni. Tuh, fal kaf ismun marfu'un alal fa'iliyah. Ya, kaf itu isim marfu ya dalam kondisi fa'il. Wal amilnya fihi yanha tadi. Fi'ilnya yanha. Wa takdir walannya dawi syatotin mislu ta'ni. Jadi kaf di sini dalam posisi dia isim. Itu menggantikan kata mislu. Mislu itu isim. Maknanya kan sama ya, kaf dengan mislu. Seperti wastu milat ala wa'an ismaini. Nah ini. Kalau kaf itu tadi tidak didahului oleh min ya. Yang didahului oleh min itu ala dan an. Jadi digunakan ala dan an sebagai isim ketika masuk min kepada keduanya. Dimasuki oleh min. Watakunu ala, nah kalau kemudian ala ini posisinya sebagai isim, itu bermakna fauqo. Fauq kan isim itu. Zorob ya, tapi dia isim. Fauqo itu isim. Ya, dan an ya, kalau dia dalam posisi isim, annya itu bermakna jadib. Di sisi ya. Kalau fauqa di atas. Maknanya sebenarnya fauq dan ala kan sama di atas. Cuman bedanya kalau ala itu huruf, kalau fauq itu isim. Wa minhu qauluhu ya, di antaranya adalah perkataannya godat min alaihi ba'dama tamma zimuha tasilu an qaidin bizaizai majhalin. Godat alaihi godat min alaihi maknanya apa?
pergi ya godaya dari atasnya. Nah, jadi alaihi di sini maknanya fauq, min fauqihi. Begitu dia, jadi ala ini dalam posisi isim. Min alaihi ya, min fauqihi ya, ba'da mata ma'zimuha. Telah sempurna haus ya, rasa hausnya. Tasilu itu tusawitu bersuara, wa an qaidin dari kulit telur qaid itu. Ya zaiza ya, zaiza itu maknanya magolado minal ardi, yang keras ya dari tanah yang keras. Majhal itu padang pasir yang sepi ya. Minal a'lam. Wallahu alam maknanya apa? Yang jelas ini makna yang kita jadikan bukti ya dalam contoh ini adalah min alaihi. Jadi min alaihi maknanya min fauqihi. Ya. Ini bercerita tentang seekor burung ya, kutot ya, sejenis burung. Ayo godat min fauqihi ya. Wa qauluhu ya, perkataan dan perkataannya. Ini juga dalam syair. Syair dari Kutri bin Al-Fujaah ya. Walaqad arani lirimahi dari atan. Sungguh telah memperlihatkan kepadaku lirimah ya, bagi tombak ya, dari atan buruk ya, min an yamini ya, dari sisi. Nah di sini ya yang menjadi ininya an di sini terletak setelah min an. Ini gimana ya kalau dianggap huruf lagi ya, setelah huruf jar huruf itu min an. Nah an di sini dalam posisi isim yaitu bermakna janib tadi. Jadi min an yamini maknanya min janibi yamini. Dari sisi kananku kadang-kadang wa amami, dan dari sisi depan ay min janibi yamini. Di an di sini bermakna janib. Ya, jadi itu isim yang berposisi huruf ya, yang berposisi isim. Wa mundu isman. Nah, kemudian huruf jar berikutnya. Wa mundu ismani haitsu rafa'a au uliya al-fi'la kajitu mudda'a ya, wa in yajurru fi mudiyin kaman kamin huma ya, wa fil huduri makna fi istabin. Ini variasi nanti untuk mud dan mundu. Kita lihat penjelasannya. Terus takmal mud wa mundu ismain idza waqa'a ba'daha al ismu marfu'an. Kalau jadi kalau yang terletak setelah mud dan mundu itu ini maknanya sejak ya. Yang marfu ya. Jadi maksudnya haitsu rafa'a, di mana keduanya memarfukan. Jadi memarfukan isim setelahnya. Berarti mud dan mundu itu adalah isim. Ya ismain ya, jadi mud dan mundu dia dianggap sebagai isim apabila setelahnya isim marfu. Idza waqa'a ba'dahuma al ismu marfu'an. Aw waqa'a ba'dahuma fi'lun. Ya, atau terletak setelahnya adalah fi'il. Nah, jadi kalau terletak setelah mud dan mundu itu
isim yang marfu atau fiil berarti mud dan mundunya adalah isim. Gitu. Wa mundu isman haitsu rafa'a au ulayal fi'la. Ya, atau terletak sebelum fiil keduanya itu. Ya, kaji itu mudda'a. Ini contoh. Famisalul awal, contoh yang pertama ya. Jadi yang pertama berarti yang setelahnya isim marfu. Ma ra'aituhu mudh yaumul jumu'ati. Ya, aku tidak melihatnya mudh ya sejak yaumu. Nah, lihat yaumu ini isim marfu. Yaumu isim marfu ya. Yaumul jumu'ati au mudh syahruna, syahru isim marfu. Famud ismun mubtadaun wa khobaruhu ma ba'dahu. Jadi kalau setelah mud dan mundu itu isi marfu ya. Nah, yang isi marfunya itu dia menjadi khobar, mudnya menjadi mubtada. Mudnya jadi mubtada, yaumunya khobar. Mud syahruna, mud mubtada, syahru khobar. Wakadzalika mundu, begitu juga mundu. Wajawaza ba'duhum an yakuna khobaraini lima ba'dahuma. Ya, nah sebagian mereka membolehkan ya keduanya mud dan mundu itu sebagai khobar ya bagi yang setelah keduanya. Maksudnya bisa juga dibalik secara i'rabnya. Kalau tadi mud mubtada yaumu khobar ya. Bisa juga dibalik mudnya khobar, yaumunya mubtada. Mud syahruna ya, bisa juga dikatakan mudnya khobar, syahrunya mubtada, bisa dibalik i'rabnya itu. Wa misal tsani, dan contoh yang kedua maksudnya yang setelahnya adalah fiil. Yang kedua itu ya tadi au ulayal fi'la kajitu mudda'a. Seperti contohnya jitu mudda'a. Aku datang sejak dia memanggil. Dia mengajak. Mud ismun mansubul mahalli ala zarfiyah. Ya, jadi kalau setelahnya adalah fi'il, maka mudnya adalah isim mansub mahalan ya. Jadi fi mahali dia mabni ya. Dia mabni tapi fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin sebagai apa? Zorob. Ya, zorob zaman, berarti ya zorfu zaman. Sejak itu menunjukkan waktu ya. Wal amil fihi jitu ya, amilnya jitu. Wa in waqa'a ba'dahuma majruran fi fahuma harfa jarin. Nah, kondisi yang ketiga sekarang bagi mud dan mundu. Ya, kalau terletak setelahnya ya setelah mud dan mundu itu adalah isim majrur, majruron. Isim majrur fi fahuma harfa jar, maka keduanya huruf jarnya. Jadi mud dan mundu itu tidak selamanya dianggap sebagai huruf jar. Jadi ada kondisi tertentu, yaitu kalau setelahnya isim majrur baru dia dianggap sebagai huruf jar. Nah, kalau dianggap sebagai huruf jar dia bermakna min. In karena majrur madian ini ada dua makna. Kalau yang dimajrurkan itu adalah untuk masa lampau waktunya, ya berarti mud dan mundu itu bermakna min. Ya, bimakna min in kanal majrur madian. Nahu ma ra'aituhu mudh yaumil jumu'ah. Ya, aku tidak melihatnya dari hari Jumat, sejak hari Jumat. Jadi sudah lalu kan hari Jumat. Untuk madi berarti mud di situ maknanya min. Jadi ai min yaumil jumu'ah. Gitu kan dari sejak hari Jumat. Wa bimakna fi in kana adiron. Nah, dan mud dan mundu ini bermakna fi ya jika dia untuk masa yang saat ini hadiron. Ya, ma ra'aituhu mudh yaumina.
Ya, aku tidak melihatnya. Mud yaumina pada hari kita sekarang. Fi yaumina. Jadi pada diartikannya mud yaumina pada hari ini. Pada hari kita sekarang ini. Jadi itu untuk mud dan mundu ya. Nah ya, lalu ke pembahasan berikutnya yang baru lagi. Wabak dan min wa an waba. Atau ini masih panjang pembahasannya, ini sudah jam 6 lewat. Jadi kita cukupkan dulu ya sampai situ. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Untuk mud sebagai dzaraf, Ustaz, berarti dia langsung di i'rabnya itu dzarfu zamanin gitu saja. Mud itu atau mabniun ala mabniun sukun fi mahali nasbin. Oh iya, Ustaz. Tanpa ada mudhof ilaih ke depannya gitu saja. Iya, tanpa. Karena kan kedepannya fi'il madi gitu saja. Mudda'a. Bisa juga kayaknya sebagai mudhof ya. Mudda'an. Ya. Karena kan dia dzaraf, jadi bisa yang fiilnya itu jadi mudhof ilaihnya. Oh, nah, Ustaz. Karena kan dia isim. Kalau isim itu bisa jadi mudhof. Nah, Ustaz. Seperti contohnya mungkin yauma yang fa'ukum gitu saja. Yauma yang fa'ukum. Yauma yang fa'u. Jadi fiil itu bisa berkedudukan menjadi mudhof ilaih fiil itu. Ketika dia terletak setelah mudhof ya, atau setelah dzaraf yang jadi mudhof. Sama kayak misalnya idza ya, itu idza itu setelahnya mudhof, idza jaa, jaa-nya jadi mudhof dari idza, mudhof ilaih dari idza. Kalau jadi huruf jar nggak bisa jadi mudhof, jadi huruf jar aja, jadi setelahnya majrur, bukan jadi mudhof ilaih tapi majrur oleh huruf jar. Mud yaumi, jadi yaumi majrur oleh mud, bukan mudhof ilaih, karena dia huruf mudnya, bukan isim. Ya, nah Ustaz. Juzi Tahiron kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya. Berhubung sekarang sudah menunjukkan waktu 6 lebih, kajian insya Allah dicukupkan dulu. Dan kalau ada pertanyaan terkait materi pagi hari ini bisa disampaikan di grup ya, untuk nanti kita diskusikan. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi berjumpa di hari Kamis dengan kajian tafsir As-Sa'di, masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.